Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5 IPIIA kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis perancangan sistem informasi. Di sini kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah Aulia Rami Fitri, yang kedua adalah Nur Khofifah Nasution, ketiga Rizky Fadilah, keempat Nabila Sukina, dan yang kelima adalah Kanisa Herliana. Nah, materi kami akan dijelaskan pertama oleh Nabila Sukina, mulai dari isu hingga stakeholder. Yang kedua, penjelas kedua adalah Kanisa Herliana yang menjelaskan mengenai use case dan activity diagram 1. Yang ketiga adalah presentasi oleh Nur Khofifah Nasution, mulai dari activity diagram 2 hingga activity diagram 4. Dan yang keempat adalah Rizky Fadilah yang menjelaskan mengenai konteks diagram dan DFD level 0 dan level 1. Yang terakhir adalah Aulia Rahmi Fitri yang menjelaskan tentang prototype. Di sini saya akan membahas tentang isu. Pada kelompok kami akan mengangkat permasalahan atau isu, yaitu yang pertama, koleksi perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kedua, instansi Fakultas Sains dan Teknologi. Daftar masalahnya yaitu terdiri dari jumlah koleksi yang sedikit, layanan opak belum ada, koleksi yang kurang update, kurangnya perhatian dari pustakawan. Kami mengangkat solusinya yaitu sistem pengembangan koleksi. Selanjutnya, proses as-is. Berdasarkan hasil survei kelompok kami, jumlah koleksi pada ruang baca Fakultas Sains dan Teknologi sangatlah sedikit. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap perpustakaan tersebut. Sebagian besar pengunjung yang datang ke perpustakaan bukan ingin mencari informasi atau buku, namun hanya ingin duduk-duduk dan bersantai. Dari kejadian tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya koleksi perpustakaan dapat menurunkan fungsi utama perpustakaan. Pada saat ini, ruang baca yang ada di seluruh fakultas telah terinteraksi dengan UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Namun, untuk pengembangan koleksi di ruang baca Fakultas Sains dan Teknologi belum terrealisasikan. Menurut pustakawan, koleksi di perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi sedikit dikarenakan buku yang diberikan oleh UPT Perpustakaan Imam Bonjol Padang. Sebagian koleksi kurang sesuai dengan daftar buku yang sudah diberikan oleh pustakawan. Selanjutnya yaitu stakeholder, di mana yang terkait dalam masalah ini pustakawan ruang baca Fakultas Sains dan Teknologi, pustakawan UPT Perpustakaan Imam Bonjol Padang, dan kepala perpustakaan. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu use case diagram. Nah, sebelum kita masuk ke fitur-fitur yang tersedia di sistem pengembangan koleksi ini, kita perlu tahu dulu apa sih itu use case diagram. Use case diagram itu merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Di fitur-fitur yang tersedia di sistem pengembangan koleksi ini yaitu pemustaka melakukan request book, di mana pemustaka bisa merequest buku-buku yang mereka butuhkan. Lalu setelah itu mereka submit dan pustakawan melakukan seleksi koleksi berdasarkan request buku yang telah disubmit oleh pemustaka. Lalu selanjutnya muncul notifikasi yang dikeluarkan oleh sistem. Dari notifikasi ini juga baik pemustaka maupun pustakawan mengetahui bahwa koleksi terbaru yang ada tersedia di sistem pengembangan koleksi. Selanjutnya yaitu activity diagram 1, yaitu pertama, pemustakawan melakukan login dengan memasukkan username dan password. Apabila password salah, maka sistem akan memunculkan notifikasi salah. Lalu apabila benar, maka akan menampilkan menu, di mana menu ini akan memunculkan memilih request book, yaitu dengan mengklik request book tersebut, maka sistem akan menampilkan kolom pengisian judul dan nama pengarang. Lalu selanjutnya sistem meminta pemustaka untuk mengisi judul buku dan nama pengarang
pada kolom pengisian. Lalu setelah itu pemustaka melakukan submit. Activity diagram 2, yang mana activity ini dilakukan oleh pustakawan, di mana pustakawan harus login terlebih dahulu, kemudian memasukkan username dan password. Jika username dan password salah, maka akan mendatang notifikasi salah. Dan jika username dan password benar, maka akan menampilkan menu web. Kemudian pustakawan memilih menu seleksi koleksi yang sudah disubmit oleh pemustaka. Setelah memilih menu seleksi koleksi yang sudah disubmit, maka sistem akan menampilkan daftar buku sesuai abjad yang sudah disubmit oleh pemustaka. Setelah menampilkan daftar buku, maka pustakawan akan menyeleksi yang sudah disubmit oleh pemustaka, dan jika koleksi sudah relevan bagi pemustaka, maka pustakawan akan melakukan pengadaan koleksi. Activity diagram 3, yang mana activity ini dilakukan oleh pustakawan juga, yang mana pustakawan harus login terlebih dahulu, kemudian memasukkan username dan password. Jika username dan password salah, maka akan muncul notifikasi salah, dan jika username dan password benar, maka akan menampilkan menu web. Kemudian pustakawan memilih menu koleksi terbaru. Setelah memilih menu koleksi terbaru, maka sistem akan menampilkan daftar buku sesuai abjad dan lokasi input data koleksi terbaru yang akan diinput oleh pemustaka. Setelah menampilkan daftar buku sesuai abjad dan lokasi input data koleksi terbaru, maka pustakawan akan menginput koleksi terbaru berdasarkan data buku dan lokasi penyimpanan buku. Setelah menginput koleksi, maka pustakawan akan mensubmit buku yang akan diinginkan oleh pemustaka. Dan yang terakhir activity diagram 4, yang mana activity ini dilakukan oleh pemustaka, di mana pemustaka harus login terlebih dahulu, kemudian memasukkan username dan password. Di mana jika username dan password salah, maka akan datang notifikasi salah, dan jika username dan password benar, maka akan menampilkan menu web. Kemudian pemustaka memilih menu koleksi terbaru. Setelah memilih menu koleksi terbaru, maka sistem akan menampilkan daftar buku sesuai abjad yang sudah diadakan oleh pustakawan. Setelah menampilkan daftar buku, maka pemustaka akan memilih koleksi. Setelah memilih koleksi, maka sistem akan menampilkan informasi koleksi sesuai yang diinginkan oleh pemustaka, sesuai buku yang diinginkan oleh pemustaka. Berikutnya adalah konteks diagram, di mana dalam konteks diagram ini terdapat dua external entity, yaitu pemustaka dan juga pustakawan, dan terdapat satu proses, yaitu sistem pengembangan koleksi. Nah, pustakawan memasukkan judul dan pengarang buku ke dalam sistem pengembangan koleksi yang kemudian diseleksi oleh pustakawan. Apabila seleksi telah selesai dan sudah terdapat judul ataupun koleksi yang akan ditambahkan, maka pustakawan akan menambahkan koleksi terbaru ke dalam pustakawan dan akan menginput datanya ke sistem pengembangan koleksi. Nah, kemudian sistem pengembangan koleksi ini akan mengeluarkan daftar koleksi terbaru yang telah diinput sebelumnya oleh pustakawan, dan kemudian pemustaka juga dapat melihat daftar koleksi terbaru yang sudah tersedia di perpustakaan melalui web sistem pengembangan koleksinya. Nah, berikutnya adalah DFD level 0. Dalam DFD level 0 ini terdapat dua external entity, yaitu pemustaka dan juga pustakawan. Terdapat tiga proses, yaitu request book, seleksi koleksi, dan koleksi terbaru. Juga terdapat satu data store, yaitu yang dinamakan dan diberi nama book. Pemustaka dalam DFD level 0 ini, pemustaka memasukkan judul dan pengarang buku ke dalam proses request book. Kemudian data yang diinput oleh pemustaka akan masuk ke dalam data store book. Nah, data tersebut akan masuk dalam proses seleksi koleksi. Nah, proses seleksi koleksi ini hanya bisa diakses oleh pustakawan. Data buku yang telah diinput oleh pemustaka akan diseleksi oleh pustakawan dan akan dipertimbangkan kerelevanannya untuk pemustaka lainnya. Apabila dirasa relevan dan perlu, maka pustakawan akan mengadakan proses pengadaan dan
Jika sudah terdapat koleksi tersebut, maka pustakawan akan menambahkan koleksi terbaru tersebut ke dalam proses koleksi terbaru. Dan dalam proses koleksi terbaru ini, maka pustakawan akan menginput informasi koleksi terbaru mengenai judul, nama pengarang, dan juga lokasi penyimpanan koleksi tersebut. Nah, informasi koleksi terbaru ini akan dimasukkan ke dalam data storybook. Nah, dalam data storybook ini akan muncul setelah dimasukkan ke dalam data storybook, maka akan terdapat daftar koleksi terbaru yang akan muncul di web Pemustaka. Maka pemustaka dapat mengakses daftar koleksi terbaru dan ia akan melihat apakah koleksi yang di request sudah ada ataupun sudah belum ada. Berikutnya adalah DFD level 1. Nah, dalam DFD level 1 ini juga sama seperti sebelumnya memiliki dua external entity, yaitu pemustaka dan juga pustakawan. Nah, dalam DFD level 1 ini terdapat dua proses, yaitu proses pertama ubah data buku dan proses kedua adalah tambah request buku, dan terdapat satu data store yaitu book. Maka untuk menuju proses pertama, maka pemustaka harus memasukkan judul dan nama pengarang yang ingin diubah dan lalu masuk dalam proses ubah data buku, yang kemudian data yang telah diinput akan masuk ke data store book dan kemudian akan diseleksi oleh pustakawan. Nah, untuk proses yang kedua, maka pemustaka juga harus memasukkan judul dan pengarang buku yang ingin di request lagi setelah sebelumnya merequest buku, dan dan masuk ke dalam proses tambah request buku. Nah, setelah data tersebut diinput, maka data buku tersebut juga akan masuk ke dalam data store book. Nah, setelah data store book, maka berikutnya adalah pustakawan menginput daftar koleksi terbaru jika sudah diadakan koleksinya. Maka pustakawan dapat mengakses daftar koleksi terbaru yang telah diinput oleh pustakawan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada tahap antarmuka dari sistem pengembangan koleksi yang menggunakan aplikasi Figma. Tampilan awal yang kita lihat yaitu login dan sign up. Jika sudah mempunyai akun, kita bisa langsung klik login, lalu masukkan username dan password, dan klik login. Setelah klik login, kita dapat melihat tampilan homepage dari aplikasi sistem pengembangan koleksi, yang mana kita dapat melihat tampilan daftar koleksi tersedia, daftar koleksi terbaru, dan daftar koleksi tersubmit. Serta kita juga dapat melihat beberapa koleksi terbaru seperti yang ditampilkan saat ini. Pada aplikasi ini, kita juga dapat melakukan pencarian koleksi dengan mengklik tombol searching, lalu ketikkan judul buku atau koleksi yang kita inginkan seperti buku ilmu komunikasi. Lalu akan ditampilkan beberapa buku yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Kita juga bisa merequest buku dengan mengklik tombol plus, dan dengan kita dapat mengetikkan judul buku, pengarang, dan tahun terbit dari buku tersebut. Setelah itu, klik tombol submit dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita juga dapat mengakses akun kita dengan mengklik tombol akun di kanan bawah dan akan muncul fitur kelola akun dan fitur logout. Pada fitur kelola akun, kita juga dapat melihat beberapa fitur seperti edit profil dan hapus akun. Pada fitur edit profil, kita bisa mengubah nama ataupun password.
Jika sudah mengubah, kita dapat mengklik tombol save. Pada fitur hapus akun, kita dapat melihat tampilan seperti ini. Lanjut proses hapus akun ataupun batal hapus akun. Di fitur logout, kita bisa mengklik jika ingin keluar dari aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.